Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Al-Manar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hati manusia itu harus selalu terbuka dan memiliki hubungan yang aktif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan yang aktif dan interaktif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa terwujud apabila kita menjalin komunikasi melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah itu adalah ibadah fardu, wajib kita lakukan, maupun ibadah-ibadah yang dianjurkan, maupun yang sunnah kita lakukan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tapi ada kalanya yang terjadi adalah sebaliknya. Ada kalanya seseorang atau hati seseorang itu terhijab, terhalang untuk menjalin komunikasi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalau Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahwasanya perbuatan manusia itu bisa menutupi hati mereka. Inilah hadirin sekalian, para pemirsa, yang menyebabkan hati seseorang itu tertutup dan terhalang untuk berkomunikasi dengan Allah itu adalah karena akibat dan ulah perbuatan manusia itu sendiri. Karena kita tahu manusia itu tidak bisa lepas dari dua jenis perbuatan. Ada perbuatan yang baik dan ada perbuatan yang buruk. Dan klasifikasi perbuatan manusia ini itu dapat penjelasan yang sangat terang dan jelas di dalam Al-Quran. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam ayat ini jelas bahwa klasifikasi perbuatan manusia itu ada yang berujung kepada kebaikan dan ada yang berujung kepada fujur, keburukan. Lebih jelas Allah mengklasifikasi perbuatan manusia itu di dalam surah Az-Zalzalah ketika Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dalam dua ayat ini Allah jelas membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Bahwa setiap dari dua perbuatan itu masing-masing ada balasannya. Kalau baik, balasannya baik. Kalau buruk juga balasannya buruk. Dan itu diperlihatkan oleh Allah. Dan yang menjelaskan tentang kepastian tempat dari hasil dua perbuatan itu adalah dijelaskan Allah dalam surah Al-Qariyah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Saya kira ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana ujung dari perbuatan kita itu. Ketika perbuatan baik kita berat dalam timbangan amal kebaikan kita, maka disitulah nantinya kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, yang layak, yang sejahtera dari Allah di dalam surganya. Tapi ketika amal kebaikan kita itu ringan dan keburukan kita lebih berat, maka tempat kita juga akan sengsara di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada neraka hawiyah yang di dalamnya ada api yang menyala-nyala yang
disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian, para pemirsa TV Al-Manar yang dimuliakan Allah, oleh karena itu jangan sampai kita melakukan perbuatan yang bisa menghalangi interaksi hati kita dengan Allah. Setidaknya para ulama kita memberikan gambaran beberapa perbuatan yang bisa menghalangi interaksi hati kita, diri kita dengan Allah. Pertama, perbuatan syirik termasuk yang bisa menjadi hijab antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mentauhidkan Allah adalah sebuah hal yang niscaya dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Begitu kita dilahirkan, kita langsung disuguhi dalam suara azan dengan di dalamnya ada kalimat syahadat, di mana kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian menjelang kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, maka kita pun dianjurkan, diminta menyiapkan diri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat terakhir yang kita ucapkan sebelum kita menghadap Allah. Jadi kita mulai hidup ini dengan tauhid dan kita akhiri hidup ini dengan kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, para pemirsa sekalian, perbuatan yang bisa menghijab, menutup dan menghalangi interaksi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa batin. Ada yang disebut dengan al-kabairul batiniyah, perbuatan dosa besar yang dilakukan secara batiniyah, di mana ulama kita menjelaskan bahwa dosa-dosa semacam ini itu bisa dilihat dalam sifat iri hati yang dimiliki oleh seseorang, sifat takabur dan kesombongan yang dimiliki oleh seseorang, dan sikap suka bangga dengan dirinya dan merasa lebih baik, merasa lebih hebat daripada orang lain. Inilah penyakit-penyakit hati ya, yang sifatnya batiniyah, yang bisa menghalangi hati kita terbuka untuk memilih dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh makhluk yang durhaka kepada Allah karena kesombongannya adalah iblis, yang diabadikan namanya dalam Al-Quran ketika dia menolak mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, sebagaimana halnya malaikat Allah patuh dan tunduk sujud kepada Nabi Adam karena mengikuti perintah Allah. Pada saat itu iblis menolak dengan mengatakan bahwa ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, bahwasanya saya ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Inilah pemirsa sekalian, di antara perbuatan dan dosa yang bisa menghalangi interaksi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita memilih perbuatan yang pertama, yaitu memilih jalan-jalan kebaikan, memilih jalan ibadah kepada Allah, agar koneksi hati kita dengan Allah selalu terjalin dengan baik, selalu terbuka pintu hidayah itu melalui ibadah itu dari Allah, sehingga hal-hal yang bisa menghijab, bisa menutup, bisa menghalangi interaksi kita dengan Allah itu bisa jauh dari hati kita, sehingga kita selalu terbimbing melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita tetap terpelihara dengan hidayah Allah. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar hati ini selalu ditetapkan di dalam kebaikan dan kebenaran dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.